Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini Andini, Fani Asipa, Salsabila akan menjelaskan tentang rancangan yang kita buat yaitu website bakery. Eh, di sini Andin akan menjelaskan tentang bab 1.1 latar belakangnya. Di era digital ini, banyak bakery masih mengandalkan pemesanan manual, seperti datang langsung ke toko atau lewat chat. Kan ribet banget ya. Maka dari itu, kita membuat aplikasi online. Jadi kita cuman mengandalkan smartphone atau PC, laptop dan lain-lain. Yang apa ya? Kan kalau misalnya langsung ke toko atau lewat chat itu kan menimbulkan miskomunikasi kan, terus menimbulkan kesalahan lah, keterlambatan lah, dan kurang praktis bagi pelanggan dan seluruh pelayannya. Maka dibutuhkanlah aplikasi digital ini untuk memudahkan semuanya. Lanjut, 1.2. Tujuannya. Tujuannya apa? Yang pertama, membangun platform pemesanan online yang tadi saya jelaskan, memungkinkan pelanggan memesan produk kapan saja, tanpa batas waktu. Terus, menyediakan opsi pembayaran digital atau seperti e-wallet, transfer bank, atau kris, ya kan? Terus juga meningkatkan visibilitas bisnis, mengoptimalkan CEO. Itu tuh apa? Itu tuh seperti searching kayak Googling, agar website muncul di pencarian Google untuk kata kunci terkait bakery lokal. Terus menampilkan juga portofolio produk dengan foto profesional dan deskripsi detail. Terus juga mempermudah manajemen operasional, sistem notifikasi otomatis untuk pemesanan baru, pembayaran berhasil, atau pengiriman. Dashboard admin untuk memantau stok juga, penjualan harian atau bulanan, tuh kayak keluar masuk gitu kan. Kayak keuangan atau inventaris gitu. Terus meningkatkan interaksi pelanggan, fitur ulasan dan rating produk. Terus juga ada program loyalitas atau poin belanja atau voucher diskon. Jadi kalau buat yang udah menjadi member, mereka bakal dapetin poin belanja dan voucher diskonnya. Terus juga ada apa? Mengadopsi prinsip agil. Itu pengembangan interaktif dengan umpan balik langsung dari pemilik bisnis dan pelanggan. Jadi lebih efisien aja sih, jadi lebih mempermudah gitu untuk kita semua. Terus 1.3, model pengembangan perangkat lunak atau menggunakan agil yang tadi saya jelaskan. Jadi kenapa kita menggunakan agil? Karena menjawab kebutuhan dinamis bisnis bakery ini. Memastikan pengiriman fitur bernilai tinggi secara iteratif dan adaptif. Berikut poin kunci implementasinya. Yang pertama, prinsip dasar yang diterapkan yaitu yang pertama ada kepuasan pelanggan. Pastinya prioritas pengembangan fitur inti atau pemesanan online pre-order untuk solusi lebih cepat. Yang kedua, kolaborasi aktif pelibatan pemilik bisnis, pelanggan, dan tim teknis dalam perencanaan dan evaluasi. Terus yang ketiga, iterasi 2 sampai 4 minggu. Ini tuh rilis bertahap fitur seperti pembayaran digital. Terus juga yang terakhir ada adaptif terhadap perubahan, penyesuaian cepat berdasarkan umpan balik yang seperti saya tadi jelaskan. Terus cara kerja agil dalam proyek itu seperti apa sih? Yang pertama, daftar fitur prioritas produk baking. Kami buat daftar fitur dari yang paling penting seperti satu, pelanggan bisa pesan kue ulang tahun online dengan pilih tanggal pengambilan. Itu terserah kalian lah mau diambilnya kapan. Terus yang kedua, admin bisa update stok langsung lewat dashboard. Kan lucu ya, sangat canggih. Terus fitur ini tuh terus kami update berdasarkan masukan pemilik bisnis. Jadi pemilik bisnis itu mau seperti apa sih begitu. Terus juga tim serba bisa. Yang pertama, nggak yang pertama sih emang itu. Ada back end developer atau atur sistem pemesanan, front end juga desain tampilannya kan mau kayak gimana sih, terus QA, uji error. Jadi kalau misalnya bakal terpantau lah pengujiannya ada error atau apa, terus desain UI UX-nya. Terus juga kami kerja barengan, jadi tiap hari koordinasi via grup WhatsApp atau meeting singkat seperti ini. Terus juga tahapan berulang atau iterasi, maaf Bu, iterasi. Yang pertama, perencanaan setiap iterasi 2 sampai 4 minggu. Untuk kita bikin. Terus juga kerjakan dan uji. Tim coding bikin fitur, tim QA cek apakah ada bug atau error. Terus kalau ada masalah, langsung diperbaikin. Pastinya seperti itu agar tidak terjadi kesalahan. Terus ada kesesuaian dengan tujuan project.
aplikasi bisa dipakai dari awal. Fitur dasar seperti pemesanan online selesai cepat. Jadi pemilik bisnis bisa langsung uji ke pelanggannya. Terus juga karena setiap iterasi dan ada demo, pemilik bisnis bisa koreksi jika ada yang kurang pas, misalnya warna tombol kurang mencolok harus diganti, misalnya warnanya agak gimana-gimana gitu, atau ininya kurang miring, kurang bisa bisa request. Terus juga fitur berkembang sesuai kebutuhan pasar. Contohnya, setelah lihat tren promo di aplikasi lain, kami tambahkan kupon diskon hari spesial di versi berikutnya. Jadi sesuai lah, terserah mau user mau requestnya kayak gini kayak gitulah, itu terserah. Terus keuntungannya itu minim resiko, umpan balik langsung mengurangi kesalahan, istilah atau fitur. Terus efisien sumber daya, fokus pada fitur bernilai tinggi, contohnya pre-order. Terus responsif terhadap pasar, mudah mudah tambah fitur baru, contohnya seperti promo hari raya, begitu. Oke, belum belum ngomong. Oke, selanjutnya 1.4 dilanjutkan oleh Salsabil. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis kebutuhan fungsional dari bab 1.4. Yang pertama adalah penggunaan umum atau tanpa login. Ada beberapa fungsi fungsional untuk penggunaan umum, yaitu seperti melihat katalog produk dengan filter, mencari produk berdasarkan kata kunci, mengakses halaman profil usaha, dan juga berlangganan nulis untuk update promo. Maksudnya ini tuh untuk misalkan pengguna yang memang dia hanya eh, untuk melihat tampilan webnya atau untuk mencari tahu tentang webnya, tapi dia tuh nggak usah login. Jadi dan itu fungsi-fungsi untuk mereka yang hanya ingin melihat si tampilan website. Yang kedua ada pelanggan atau login. Nah, kalau untuk pelanggan ini dia tuh harus login untuk eh, melakukan sebuah eh, pembelian. Jadi di website yang kita buat ini, si kalau misalkan ingin melakukan pembelian maka diwajibkan untuk login untuk apa, agar lebih mudah untuk melakukan pengiriman karena fitur login ini orang orang itu akan mengirimkan data mereka yang membuat admin itu lebih mudah untuk mengirimkan pesanan. Nah, adapun misalkan untuk fungsionalitas dari pelanggan atau yang login yang seperti pertama fitur keranjang belanja dengan opsi edit jumlah atau item, terus juga ada checkout dengan pilihan pengiriman, ambil di toko atau dikirim, lalu ada juga pembayaran via via Midras atau Sendit yang seperti contohnya kayak OVO, GoPay dan sebagainya, dan juga untuk yang login bisa bergabung dengan member. Jadi login dan member ini sebenarnya dua hal yang berbeda. Kalau member otomatis si orang itu harus lebih mengeluarkan kayak ibarat budget yang lebih untuk mendapatkan promo-promo yang nanti akan tersedia di dalam website. Dan juga bisa memberikan ulasan menggunakan icon bintang. Lalu yang ketiga ada fungsionalitas dari admin, seperti misalkan manajemen produk, seperti CRUD, upload produk dengan kategori, deskripsi, dan foto, ada juga update stok, otomatis saat pesanan masuk, dan juga manajemen konten. Manajemen konten itu seperti misalkan ada banner promo, atau misalkan untuk promo-promo tertentu untuk di hari-hari tertentu, seperti tadi disebutkan Nadine Hari Raya dan sebagainya. Maka admin ini yang mengelola atau salah satu yang bisa mengupload untuk manajemen konten. Yang ketiga itu ada analik, yaitu dashboard penjualan harian, mingguan, atau bulanan. Lalu juga grafik produk terlist dan demografi pelanggan. Nah, admin juga bisa melihat produk-produk yang misalkan nanti apa yang terlaris atau yang paling banyak dijual oleh banyak dibeli oleh pelanggan yang akan karena di dalam desainnya juga ada yang namanya fitur favorit. Nah, admin itu akan memasukkan produk-produk yang akhirnya dibeli banyak oleh pelanggan dan dimasukkan kepada fitur favorit di dalam menu. Dan juga yang keempat ada pengiriman integrasi eksternal.
Kalau untuk pengiriman ini tidak termasuk dalam internal dari websitenya, tapi dari eksternal, di mana nanti admin sendiri yang akan menggunakan jasa seperti misalkan JNE, GoSend, dan sebagainya untuk mengirim kepada pembeli. Lalu penjelasan untuk 1.4 yaitu analisis kebutuhan non fungsional. Maksud dari analisis ini adalah analisis yang memang tidak langsung dari webnya. Maksudnya lebih ke kayak apa ya? Contohnya seperti yang performa, keamanan, user experience, dan juga pemeliharaan. Kayak yang memang tidak masuk dalam fitur-fitur yang ada dalam website. Lalu ada pun tool yang akan digunakan untuk proyek ini seperti WhatsApp. Kita kebanyakan memakai WhatsApp untuk komunikasi, juga Discord biasanya juga untuk misalkan lebih mudah share screen dan sebagainya. Dan untuk desainnya kita menggunakan Figma, juga Word untuk dokumen. Nah, pengembangannya itu kita pakai front end, eh, juga JavaScript, HTML, CSS, dan sebagainya. Bahasa programan juga seperti ada Laravel untuk yang back end. Juga memakai database-nya MySQL. Ini adalah contoh dari timeline project-nya. Untuk bulan pertama kita melakukan sebuah analisis kepada pelanggan, juga analisis juga teknis. Lalu akhirnya bulan ketiga dan keempat dari minggu ketiga dan keempat dari bulan pertama kita mulai mendesain UI UX. UI UX juga em, masuk dalam eh ya, bulan pertama juga kita sudah mulai UI UX. Di UI UX itu ada user persona, wireframe, dan desain halaman utama. Juga ada fitur pemesanan di bulan kedua, minggu pertama dan kedua, seperti contohnya halaman katalog, pemesanan online, dan checkout. Lalu di bulan kedua, minggu ketiga dan keempat, kita mulai mengembangkan fitur pre-order dan notifikasi, seperti pemilihan tanggal, pop-up, notifikasi, dan lain-lain. Lalu yang kelima, bulan ketiga, minggu pertama dan kedua, kita mulai mengembangkan juga klaim voucher maupun dashboard point. Dan minggu terakhir adalah pengujian dan peluncuran. Ya, sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Siva. Baik, selanjutnya itu bab 2. Ada 2.1 yaitu use case. Use case itu secara singkatnya tuh deskripsi interaksi antara pengguna dengan sistem buat mencapai tujuan tertentu. Nah, komponen-komponen utama di use case itu ada 7. Yang pertama ada judul. Judul tuh biasanya dipakai buat nama yang menggambarkan tujuan use case itu sendiri. Yang kedua ada aktor, terus deskripsi, prekondisi, alur utama. Nah, alur utama ini yang paling utamanya karena di alur utama ini itu adalah langkah-langkah yang terjadi jika semua kondisi terpenuhi atau skenario yang kita buat itu sukses. Soalnya ada alur alternatif atau langkah-langkah jika terjadi pengecualian atau kesalahan. Contoh pembayaran gagal karena saldo tidak cukup. Nah, itu bakal ada alur alternatif ke use case yang lain. Terus yang terakhir itu ada pasca kondisi. Hasil akhir setelah use case selesai. Contoh status pesanan berubah menjadi terbayar. Nah, itu adalah hasil akhir dari use case kalau si alurnya sudah selesai. Selanjutnya itu ada karakteristik use case. Nah, di sini ada 4. Yang pertama berfokus pada pengguna. Jadi, si use case ini tuh menggambarkan kebutuhan dari perspektif pengguna. Jadi, dari sudut pandang pengguna. Nah, yang kedua ada skenario berbasis tujuan. Jadi setiap use case memiliki tujuan spesifik yang ingin dicapai. Jadi setiap
simbol-simbol dari use case itu memiliki tujuan spesifik yang akan dicapai oleh masing-masing itu. Yang ketiga itu terstruktur, memiliki alur yang jelas, utama dan alternatif. Jadi, selain alur utama dan alternatif, itu bukan karakteristik dari use case. Yang keempat, mengurangi ambiguitas atau menjelaskan interaksi secara detail untuk menghindari kesalahpahaman. Jadi, karakteristik use case juga itu mengurangi ambiguitas. Oke, selanjutnya di sini ini adalah contoh diagram use case yang kita buat dalam file bakery. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu alur-alur dari setiap aktor. Yang pertama itu admin. Nah, di admin tuh bisa menambahkan produk atau add produk, terus bisa edit produk, sama delete produk. Terus, admin juga bisa menampilkan report. Terus, admin juga bisa menampilkan report untuk laporan penjualan atau stok atau keuangan. Nah, terus admin juga bisa mengelola pesanan atau mengakses manage order untuk melihat daftar pesanan dari si usernya. Selanjutnya itu ada alur dari si usernya. Yang pertama, si user harus registrasi member. Tapi kalau misalnya si user udah registrasi member, user langsung bisa login. Setelah login, user melihat daftar produk atau views item dan menyimpan produk favoritnya ke wishlist. Nah, dari situ user bisa order, terus user bisa check out dan payment. Habis check out, payment. Selanjutnya ada alur dari kurir. Setelah admin menerima daftar pesanan dari si user, si kurir langsung deliver. Itu penjelasan dari use case di atas. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan 2.2 yaitu UI UX-nya dari website yang kita buat. Yang pertama ada homepage. Di homepage kita ada home, menu, new and promo, about us, terus kita juga bisa search item yang kita mau, terus ada login. Nah, kalau misalnya kita ngeklik menu, itu kita bakal langsung nge-scroll ke menu page. Nah, kalau misalnya kita ngeklik add, itu kita bakal masuk ke checkout page, tapi kita belum bikin karena kita baru membuat landing page doang. Terus lanjut ke, kalau di atas kan ada news and promo. Nah, kalau misalnya kita ngeklik itu, kita akan muncul ke promo page, yaitu item-item mana saja yang lagi promo di toko kita. Selanjutnya ada about page. Ini adalah deskripsi singkat tentang toko kita. Nah, ini untuk full page-nya. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan yang Bu Wahyu kasih. Pertanyaan pertama dan kedua akan dijawab oleh Andin. Ketiga dan keempat akan dijawab oleh Salsabil. Kelima dan keenam akan dijawab oleh saya. Cikidot. Lanjut pertanyaan yang harus kita jawab. Yang pertama dan nomor 2 itu saya yang akan menjawab. Yang pertama, jelaskan dampak atau akibat yang mungkin terjadi dari permasalahan saat ini. Misalnya, kesalahan pencatatan pesanan. Nah, biasanya kan suka ada miskomunikasi kan. Maka dari itu, kita bikin website yang tidak akan terjadi dengan miskomunikasi itu. Terus yang kedua, waktu respon lambat.
pelanggan harus menunggu balasan dari admin. Nah, kita itu bakalan ada sistem bot di mana itu jadi di aplikasi itu kayak bakal ada apa ya, kayak chatbot gitu loh, kayak misalnya, dan itu ada opsi-opsi pilihan, kayak ada pertanyaan yang biasa sering ditanyakan oleh customer. Jadi si customer tuh nggak harus nunggu kita untuk menjawab. Nah, misalnya kalau misalnya benar-benar pengen apa, mengobrol dengan kita, maksudnya dengan owner atau admin yang ada di website itu atau restoran itu atau bakery itu, bisa dialihkan ke admin. Nomor 2, bila aplikasi ini diimplementasikan, apa keuntungan atau kemudahan yang akan kita berikan? Pasti banyak keuntungan yang kita berikan, seperti tadi kita pesanan online 24/7, jadi akan selalu open pemesanan karena kita ada pre-order juga guys, jadi kita bakalan open selalu untuk pemesanan. Terus juga apalagi ya keuntungannya, transparansi produk, jadi bakal ada tertera deskripsi, harga, stok, foto, dan lain-lain, jadi kan nggak bikin bingung ya orang-orang yang mau beli tuh. Oh, yang terakhir ada dashboard admin, itu tuh untuk mempermudah admin untuk melihat laporan keluar masuk, barang masuk, keluar keluar barang, atau uang masuk, uang keluar, atau stok seperti itu. Di sini aku bakal ngejelasin pertanyaan ketiga dan keempat. Aku nggak tuh, saya nggak tuh. Selesai. Nah, pertanyaan ketiga adalah jelaskan tahapan pengujian black box yang akan dilakukan pada aplikasi yang Anda buat. Sebelum eh, ngasih tahu pengujiannya, saya ingin menjelaskan mengenai black box-nya itu sendiri. Black box itu maksudnya merupakan sebuah metode pengujian terhadap perangkat lunak atau software dan bermacam aplikasi guna mengetahui apakah perangkat lunak serta aplikasi beroperasi dengan baik atau optimal atau tidak. Tapi ada yang bilang juga kalau misalkan black box ini pengujian tanpa melihat internal kodenya, yang artinya semua fitur yang misalkan sudah kita buat, ada UI UX-nya, ada kode dan sebagainya, kita akan mengujinya satu-satu. Lalu kita akan lihat apakah hasilnya sesuai dengan apa yang sudah eh, yang apa yang kita inginkan. Nah, dalam tahapan pengujian website bakery ini, eh, kami menguji beberapa fitur yang memang sudah spesifik eh, kami buat, seperti contohnya pemesanan pre-order, terus juga ada eh, eh, pemesanan juga ada check out, ada promo dan sebagainya. Nah, tahapannya itu seperti misalkan ketika ada user yang ingin login, mereka harus memasukkan data-data yang sudah kami buat dan sebagainya. Setelah misalkan si user sudah login dan sudah mempunyai akun sendiri, maka dia bisa menambahkan atau mulai order terhadap eh, website yang sudah kami buat. Lalu juga setelah misalkan kita sudah di order, juga di check out. Nah, dalam tahapan ini eh, kita akan di pengujian black box ini kita akan melihat apakah misalkan ketika si usernya sudah check out, si hasil dari check out user tersebut apakah sesuai, misalkan ketika eh, user memesan misalkan 2 roti dan ketika misalkan check out tiba-tiba ada 3 roti. Nah, pengujian-pengujian seperti itu yang mungkin akan diaplikasikan untuk pengujian black box ini. Juga ada fitur-fitur lain seperti misalkan promosinya, apakah misalkan sesuai gambarnya dan sebagainya. Nah, itu contoh dari tahapan dari pengujian black box yang kami coba buat. Lalu yang keempat, pertanyaan keempat adalah bandingkan dengan aplikasi sejenis yang sudah ada. Apa kelebihan yang diberikan dari aplikasi yang Anda buat? Sebenarnya ini pertanyaan yang memang sama dengan nomor 2, yaitu keuntungan untuk kemudahan yang diberikan. Tapi ada beberapa yang mungkin berbeda dengan aplikasi yang lain atau website yang lain. Sebagai contohnya, misalkan eh,
user ketika misalkan ingin pre-order, dia bisa memilih tanggal dan sebagainya, dan juga mereka bisa misalkan menuliskan beberapa hal yang ingin seperti card. Jadi kayak kita bisa menambahkan sebuah free card atau gift card untuk para pelanggan agar misalkan untuk lebih menarik dan itu kita memberikannya secara free dan sebagainya. Ada juga misalkan mungkin fitur member yang mungkin sebenarnya member itu tidak hanya untuk mendapatkan promosi tapi juga akan mendapatkan beberapa hal-hal seperti misalkan ketika member sudah melakukan sebuah banyaknya pembelian maka akan ada hal-hal tertentu misalkan ketika member sudah melakukan sebuah 100 transaksi misalkan atau 50 transaksi maka akan diberikan sebuah hadiah atau sebagainya yang itu akan membuat eh, orang lebih tertarik dengan aplikasi atau dengan website bakery yang sudah kami buat. Baik, untuk pertanyaan nomor 5 dan nomor 6 itu akan dijawab oleh saya. Untuk pertanyaan nomor 5, jelaskan bagaimana rencana stress testing yang akan Anda lakukan pada aplikasi yang Anda buat. Rencana stress testing yang akan saya buat kurang lebih, saya akan membuat simulasi 500 lebih pengguna aktif. Jadi, si pengguna aktif itu secara bersamaan mengakses web yang kita bikin gitu ya, agar melihat si kondisi webnya apakah akan melihat si kondisi servernya apakah akan menjadi down atau seperti apa. Selanjutnya itu saya akan uji beban checkout massal. Jadi saya akan menguji bahwa 100 atau 500 lebih pengguna aktif itu untuk men-checkout secara bersamaan di waktu yang bersamaan dan saya akan melihat apakah web yang kita buat itu ada kesalahan atau tidak. Terus monitoring performa database-nya. Jadi kalau misalnya banyak transaksi atau pembaruan stok itu akan terjadi error atau tidak. Nah, tujuan saya menguji itu semua itu untuk menguji batas maksimal sistem sebelum performa menurun drastis. Jadi, untuk meminimalisir performa web kita menurun drastis kalau misalnya diserbu banyak user, itu saya akan melakukan stress testing itu terlebih dahulu. Selanjutnya nomor 6, apakah bottom up atau top-down testing yang akan Anda lakukan? Berikan penjelasannya. Untuk web yang kita buat ini, saya akan melakukan bottom-up testing karena aplikasi yang dibangun secara modular, misalnya modul produk, checkout, dan pembayaran. Terus pengujian juga dimulai dari unit terkecil dulu kayak API, pemesanan, sistem stok, terus digabungin hingga jadi fitur yang lengkap. Metode ini juga memastikan setiap bagian berfungsi sempurna sebelum berintegrasi gitu, sehingga bug lebih mudah dilacak sejak awal. Seperti itu. Mungkin itu saja jawaban dari kita bertiga. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kita bertiga. Maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung.